lagi di podcast plagiarisme dan duplikasi konten di media sosial. Jadi kita akan membahas beberapa mengenai topik tersebut. Dimulai dari Sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu nggak sih? Dari aku dulu ya, aku Alvina. Aku Alin. dan aku Helen. Kita dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Topik ini penting banget sih guys, karena soalnya akhir-akhir ini banyak banget berita, kita lihat berita yang menampilkan konten kreator atau bahkan mahasiswa kena kasus plagiat. Iya, bahkan ada juga nih kasus yang viral banget tahun lalu. Tapi kita bahas pelan-pelan ya. Dan kita juga punya 3 pertanyaan yang utama nih. Oke, pertama, batas antara inspirasi dan plagiarisme tuh di mana sih? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua itu gimana sih cara nerapin etika digital yang benar? Dan ketiga, apa sih konsekuensi hukumnya kalau ketahuan plagiat? Gas, kita kupas satu persatu. Tapi sebelumnya kita definisiin dulu apa sih plagiarisme itu. Plagiarisme itu secara sederhananya itu kayak kamu ngambil tindakan atau ngambil karya atau ide orang lain dan mengakuinya sebagai milik kamu sendiri. Ini pelanggaran serius sih, baik secara lingkup akademik maupun di dunia kreatif. Nah, bedanya sama inspirasi itu apa sih? Itu kita akan bahas di segmen yang pertama ya guys. Oke, pertanyaan pertama menarik nih. Batas antara inspirasi sama plagiarisme tuh di mana sih? Kayak banyak banget orang yang ngebicarain dan orang itu susah banget untuk ngebedainnya. Menurut aku ya, inspirasi itu kayak kamu lihat karya orang lain, kamu dapat ide, tapi kamu eksekusi dengan cara kamu sendiri dan ada ciri khas kamu sendiri di dalam karya itu, ada proses kreatif di situ. Nah, kalau plagiarisme tuh gimana sih? Plagiarisme itu kayak kamu benar-benar copy paste atau kamu benar-benar meniru, jiplak, mentah-mentah karya orang lain, nggak ada proses, nggak ada ubahan, bahkan nggak ada izin juga dari pemilik konten itu. Contoh kasusnya tuh kayak kasus Riko Dwi Cahyono tahun lalu. Oh, yang mahasiswa UNES itu bukan sih guys? Ya, itu. Iya, jadi Riko Dwi Cahyono itu konten kreator TikTok yang ketahuan mengambil ilustrasi karya ilustrator dari luar negeri. Kalau nggak salah ya, namanya itu Joy Chow dan diunggah seolah-olah karyanya sendiri tahu. Parahnya lagi ya, dia juga diduga nyaris mengambil poster. Dia tuh menang lomba gitu loh guys, tapi pakai poster orang lain, mirip orang lain maksudnya. Terus gimana nasib dia sekarang? UNES sih kasih sanksi yang tegas ya. Dia juga dibatalkan kelulusannya di 4 mata kuliah terkait tindakan plagiat itu. Ini jadi pelajaran banget sih buat kita semua. Nah itu udah jelas banget ya guys, batasnya udah cross the line. Bedanya tipis tapi refleksnya gede. Oh, jadi aku bantu simpulin pelan-pelan ya. Kalau inspirasi, kamu berubah karena lihat karya orang. Kamu merubah karya orang tersebut, tetapi masih ada DNA kamu di dalamnya. Kalau plagiarisme, kayak orang berubah jadi punya kamu, tapi DNA kamu tuh gak ada di situ, jadi 100% jiplakan. Bener gitu bukan sih? Nah, jadi Iya sih. Tapi yang bikin susah tuh kadang orang-orang bilang aku cuma inspirasi dia kok. Tapi padahal hasilnya itu 90% sama. Itu sih udah masuk zona merah ya. cara gampangnya kalau kamu masih ragu, mending kamu tag aja konten kreatornya itu, jadi nggak perlu malu. Bayangin kalau karya kamu sendiri yang diambil tanpa izin, pasti kesel kan? Nah, makanya mulai dari diri sendiri. Enggak gitu nggak sih, gengs? Iya dong. Oke, kita masuk yang pertanyaan kedua. Gimana sih cara nerapin etika digital yang benar di medsos itu? Simpel banget ya sebenarnya guys, perlakuin konten kamu kayak orang lain mau melakukan konten kamu. Ini inti dari etika digital sih. Nah, aku kasih beberapa tips praktis. Siap, catat. Pertama, jangan ambil izin. Mau repost, Tanpa izin. chat dulu kreatornya. Jadi ketika kalian itu
mau ngambil sesuatu konten, kalian bisa chat dulu si kreatornya, jangan ambil tanpa izin. Gak bakal ribet kok, iya nggak sih? Iya sih. Gampang kok. Kedua, kasih kredit yang jelas, bukan cuma tag doang. Tulis sumbernya di caption atau dalam komentar. Yang ketiga, jangan ambil seenaknya sendiri ya guys. Ada yang motong video biar konteksnya berubah total, itu udah nggak bener sih. Itu udah kayak bener-bener mengambil karya orang lain. Ini penting banget nih, karena di era digital sekarang plagiarisme gak cuman di dunia akademik, di media sosial juga lagi marak banget. Bahkan ada juga nih fenomena joki tugas di Telegram yang lagi rame nih. Ini juga termasuk plagiarisme tahu. Iya, bahkan Kemendikbudristek juga udah angkat bicara loh soal ini. Mereka bilang sivitas akademik dilarang untuk melakukan joki tugas karena itu melanggar etika dan hukum. Ini bentuk plagiarisme yang dilarang juga di UU Sisdiknas. Wah, sampai segitunya serius? Serius, bahkan KPK juga menyoroti kasus ini. Mereka bilang joki tugas itu bibit korupsi karena udah dari awal dan dari kecil diajarkan udah nggak jujur. Jadi intinya etika digital tuh bukan aturan yang kaku sih, tapi lebih ke saling menghormati. Perlakuin orang kayak kalian tuh mau diperlakuin, bukan begitu guys? Bener banget. Kalau semua orang nerapin etika ya, sosmed tuh bakalan lebih sehat tahu. Gak ada toksik, gak ada saling klaim juga nih. Oke, di sini untuk pembahasan terakhirnya kita menarik nih, konsekuensi hukumnya. Pertanyaan terakhir, apa sih konsekuensi hukum kalau kita ketahuan plagiat? Banyak banget gak sih dibahas dan kayak orang itu bakal tetap ngeremehin untuk hal-hal terkait untuk konsekuensinya. Ya, bahkan mungkin banyak orang yang belum tahu ya kalau sebenarnya tuh kasus plagiarisme itu ada dasar hukumnya yang utamanya juga ada di UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalamnya berisi tentang perlindungan karya, perlindungan bagi pencipta karyanya, termasuk karya digital. Nah, terus ada juga nih UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang melarang plagiarisme di dunia akademik. Bahkan ada juga nih aturan turunannya Kemendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kalau kalian terbukti plagiat, konsekuensinya berat banget nih. Berdasarkan pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta, pelaku bisa kena pidana penjara maksimal 4 tahun. Wow, dan atau denda sampai 1 miliar. Bener sih. Tadi kan juga udah dikasih contoh ya, contoh nyatanya tuh kayak kasus tadi, kasus Riko Dwi tadi, meskipun nggak sampai ranah pidana ya, tapi dia juga kena sanksi akademik loh, berat, bahkan dia kena sanksi pembatalan kelulusan di 4 mata kuliahnya. Terus ada juga nih kasus di UIN Makassar tahun 2025. Berarti baru tahun kemarin gak sih? Bener banget. Terus itu tuh dia lulusan S2 yang dituding plagiat jurnal alumni UI loh guys. Pelaku juga ngaku ada kelalaian akademik dan meminta maaf. Bahkan kasus joki tugas juga ada konsekuensi hukumnya loh. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 UU Sisdiknas bilang gelar akademik bisa dicabut dan pelaku bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau 200 juta. Hati-hati loh yang sering joki tugas. Gila banget ternyata. Aku baru tahu setelah kita ada podcast ini loh. Iya. Nah, itu tuh efeknya trust publik rusak. Sekali kamu dicap plagiat, orang susah bakalan percaya sama kamu tahu. Di YouTube juga ada sistem copyright strike. Kalau kena 3 kali, channelnya itu bakal kayak ditutup atau nggak bisa beroperasional lagi. PB semua kerja keras jadi sia-sia karena melakukan pelanggaran. Berarti bakal hilang total gitu kah? Iya kan, suka Wow. ada plagiarismenya di situ. Itu benar-benar kayak itu contoh ada aturannya nggak sih? Wow. Ditambah lagi UU Hak Cipta mengandung sistem delik aduan sesuai pasal 120, artinya pencipta yang merasa dirugikan harus melapor dulu ke penegak
hukum. Tapi selain pidana, pencipta juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga pasal 99 ayat 1 UU HC. Gitu. Jadi hukum tuh bukan cuma formalitas ya, tapi perlindungan buat kreator yang beneran berkarya ya guys. Oke, kita udah bahas ya 3 pertanyaan tadi dan kita akan kasih solusi praktisnya. Guys, aku mulai. Pertama, selalu kasih kredit. Kalau pakai karya orang, nggak rugi kok, nggak rugi waktu juga. Kedua, kalau kamu mau pakai buat komersial, minta izin komersial maksudnya ya guys, minta izin dulu, minta izin tertulis, jangan asal ambil seenaknya. Terus yang ketiga, kalau kamu kreator dan karya kamu diambil, jangan diam aja ya. Coba laporkan lewat fitur platform. Keempat, edukasi diri sendiri dan orang lain. Share konten tentang etika digital. Inti dari semuanya, kalau kamu ragu, kredit aja guys. Kita rekap singkat ya dari materi kita semua ini. Oke, inspirasi itu tuh oke, asal dikembangin dan punya ciri khas diri sendiri ya. Terus sedangkan plagiarisme itu tuh mencuri, nggak ada proses kreatifnya sama sekali tau. Oke guys, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kita akan simpulin semua yang sudah kita bahas semua. Siapa tadi yang mau mulai? Aku yang bakalan mulai duluan. Dari segmen pertama tadi, kita kan udah belajar bahwa batas antara inspirasi dan plagiarisme itu tuh tipis banget. Inspirasi tuh ketika kita melihat karya orang, terus kita dapat ide dan kita eksekusi dengan gaya dan ciri khas kita sendiri. Ada juga proses kreatif di dalamnya, tapi plagiarisme itu beda tahu. Plagiarisme itu adalah ketika kita mengambil karya orang lain secara mentah-mentah tanpa mengubah apapun dan mengklaimnya sebagai milik kita sendiri. Nah, dari segmen kedua, kita juga udah bahas tentang etika digital kan. Intinya adalah memperlakukan konten orang lain seperti kita ingin konten kita itu diperlakukan gak sih? Ada 3 tips penting. Pertama, jangan ambil tanpa izin. Kedua, jangan kasih kredit, jangan lupa itu kasih kredit yang jelas gengs. Dan yang ketiga, jangan edit seenaknya atau mengubah konten. Terus dari segmen ketiga kita juga udah bahas dan lihat bahwa konsekuensi hukum dari plagiarisme itu berat banget. Ada UU Hak Cipta yang mengatur sanksi pidana sampai 4 tahun penjara tadi kan, dan denda sampai 1 miliar. Ada juga sanksi akademik seperti pembatalan kelulusan dan pencabutan gelar. Wah, itu sangat merugikan diri sendiri sih guys. Berat banget sih. Dan yang paling penting nih, kita juga lihat contoh kasus nyata seperti punya Riko yang dibatalkan kelulusannya itu tuh, kasus joki tugas yang lagi marak, dan kasus-kasus lainnya yang jadi pembelajaran berharga buat kita semua. Jadi kesimpulan besarnya itu adalah plagiarisme itu bukan cuma masalah etika sih, tapi masalah hukum. Dan dampaknya bukan cuma buat orang yang karyanya diambil, tapi juga buat pelaku itu sendiri. Nah, sekarang kita kasih solusi praktisnya ya guys, buat teman-teman semua. Gue mulai ya. Pertama, selalu kasih kredit. Jangan lupa selalu kasih kredit ya guys. Kalau pakai karya orang lain nggak rugi kok, malah bikin kita terlihat profesional dan fair. Jadi kita juga kayak ada etikanya gitu loh kalau mau berkarya. Nah, yang kedua nih, kalau mau pakai untuk kepentingan komersial, minta izin tertulis ya guys. Jangan asal comot. Ketiga, kalau karya kita diambil orang lain, jangan diam, laporkan sesuai fitur yang tersedia di platform atau konsultasi ke ahli hukum. Dan yang keempat, jangan lupa edukasi diri sendiri dan orang lain. Share konten tentang etika dan etika digital biar makin banyak orang yang sadar. Nah, yang kelima nih, mulai dari diri sendiri. Jangan jadi bagian dari masalah, tapi juga bagian dari solusi ya guys. Nah, dari inti semua
Nah, dari yang kita bahas tadi, intinya kalau kalian masih ragu, kredit aja guys. Lebih baik kasih kredit berlebihan daripada kedapatan plagiat. Kan jadi malu sendiri gak sih? Bener banget. Dan yang gak kalah pentingnya juga, berkaryalah dengan jujur, karena karya orisinil itu punya nilai di mata orang itu lebih mahal. Orang akan lebih menghargai usaha dan kreativitas kita kok, daripada kita harus mencaplek tempat orang lain. Saya setuju banget nih. Jadi nggak ada alasan buat plagiat ya guys, apalagi di era digital sekarang. Semua orang bisa ngecek dengan mudah tahu. Iya, teknologi makin canggih, jadi makin gampang ketahuan loh kalau kamu plagiat seenaknya sendiri. Apalagi netizen kan juga sekarang sudah kayak pinter-pinter ya netizen itu. Bener banget. Itu Nyari dia sih. Pesan dari kita apa sih? Berkaryalah dengan jujur, hargai karya orang lain, jangan jadi penjiplak. Oke, sekarang kita recap singkatnya ya guys. Yang mungkin buat yang mungkin ketinggalan. Nah, sekarang aku mulai nih. Perbedaan apa sih inspirasi itu? Inspirasi itu dikembangin, ada ciri khas sendiri. Itu boleh, sedangkan plagiarisme tuh mencuri, nggak ada proses kreatif sama sekali tahu. Itu tuh dilarang tahu. Dan etika digital tuh saling menghargai dan kasih kredit itu wajib. Terus hukum tuh melindungi kreator, tetapi juga melanggar siap-siap diproses sih, itu konsekuensinya. Pesan kita, berkaryalah dengan jujur, jangan jadi penjiplak. Udah dulu nih dari kita bertiga, podcast gak pakai ribet. Tetap berkaya ya, jangan lupa kasih kredit. Kalau kalian nggak tahu kasih kredit itu kasih itu ya untuk komersial kayak upah gitu loh untuk konten kreatornya. Kalau mau minta izin untuk misalnya kalau lagu itu ya kasih uang gitu untuk penciptanya. Kalau kalian nggak tahu apa itu kredit. Oke, dan yang paling penting kasih kredit ya guys. Dan segitu dulu dari kita. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.